Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dastin Alfitri Gunawan. Di sini saya akan mendemokan aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosis stunting pada balita di wilayah RW 03, Kelurahan Kebon Kosong, menggunakan metode forward chaining. Adapun pembimbing saya dalam penyusunan tugas akhir ini adalah yang pertama ada dosen pembimbing materi Bapak Budi Santoso MKom dan dosen pembimbing teknik Ibu Dr. Katarina Febrianti MPD. Baik, selanjutnya kita mulai aplikasinya. Pertama-tama kita diwajibkan untuk login. Di sini coba kita ketikkan username-nya admin, password-nya admin, lalu kita login. Nah, username dan password tidak ada, berarti username dan password-nya tidak terdaftar. Di sini salah karena password-nya adalah admin 123. Lalu selanjutnya kita login lagi, maka login berhasil. Setelah login berhasil, di sini ada menu dashboard, data balita, penyakit, data gejala, data aturan, konsultasi, diagnosa, hasil diagnosa, dan logout. Pertama-tama, sebelum itu kita mengisi data balita terlebih dahulu. Sebagai contoh, kita mengisi data balita yang pertama adalah ada kode balita. Coba kita isikan 980 sebagai kode balitanya. Untuk namanya, bernama Nur Optima sebagai contoh. Untuk nama ibu, Hawa. Untuk alamat sebagai contoh, lalu kita mengisikan nomor telepon. Lalu kita input usia balitanya, misalkan 12 bulan, dan berat badannya adalah 6 kg, 5 kg, tinggi badannya 60 cm, jenis kelamin perempuan. Lalu kita simpan. Setelah itu, maka data berhasil disimpan. Adapun jika kita ingin mengubah data sebelumnya, kita tinggal mengklik nama di sini, klik nama pada tabel, maka akan muncul data yang sebelumnya. Adapun jika kita ingin melakukan pencarian, kita tinggal mengetik nama dari balita tersebut, misalkan Alvaro, maka data tersebut akan otomatis muncul. Karena sebelumnya kita ingin mengubah data Nur Fatimah, kita isi misalkan sebagai contoh Kebon Kosong nomor 13 RT 3. Lalu kita tekan tombol edit, maka data berhasil diubah. Adapun jika kita ingin menghapus nama tersebut, kita tinggal mengklik data pada tabel, lalu kita tekan button hapus. Kita klik yes, maka data berhasil terhapus. Selanjutnya, kita bisa mencetak data yang sudah kita input sebelumnya. Kita tinggal menekan button cetak. Maka data akan otomatis muncul. Selanjutnya ada data penyakit. Pada data penyakit, kita dapat mengisikan data penyakit sesuai dengan tabel pengetahuan yang kita ketahui. Sebagai contoh, kita isi kode penyakitnya P005. Penyakitnya misalkan gizi buruk. Deskripsi gizi buruk, gizi. Selanjutnya kita mengisikan gizi
Selanjutnya, kita mengisikan solusi dari gizi buruk. Setelah kita mengisi data, kita bisa menekan tombol simpan. Maka data gizi buruk sudah tersimpan. Adapun jika kita ingin mengeditnya, kita bisa mengklik data pada tabel seperti data berita sebelumnya. Lalu kita tekan tombol edit, maka data berhasil diubah. Selanjutnya, kita ingin menghapus, kita tinggal menekan data pada tabel lalu menekan button hapus. Adapun jika ingin mencetak data penyakit, kita tinggal menekan button cetak, maka data akan otomatis tercetak. Selanjutnya ada data gejala. Untuk data gejala sama seperti sebelumnya, kita tinggal menginput data gejalanya. Misalkan kode gejala G021. Gejalanya adalah misalkan flu. Kita simpan, kita berhasil disimpan. Nah, di sini akan muncul misalkan flu. Tapi jika ingin kita mengubah misalkan kodenya salah, kita tinggal mengklik data pada tabel lalu kita menekan tombol edit, maka data berhasil diubah. Selanjutnya kita tekan button hapus untuk menghapus data tersebut. Pada data gejala juga kita bisa mencetak data yang sudah diinput sebelumnya. Kita tinggal menekan button cetak, maka data gejala otomatis akan tercetak. Selanjutnya data aturan. Pada data aturan kita akan menentukan semisal penyakit P001 adalah stunting, maka gejala yang sesuai dengan stunting adalah G016, yaitu tinggi badan di bawah standar, lalu G017 pertumbuhan fisik melambat, G018 berat badan normal atau sedikit di bawah, G019 sering sakit ISPA di era infeksi, G020 perkembangan motorik dan kognitif terganggu. Nah, di sini kita tinggal menginput kode penyakit yang sesuai dengan gejalanya, lalu kita menekan tombol simpan. Jika kita ingin mengubah atau menghapus, kita tinggal klik sini lalu kita tekan hapus. Jika kita ingin menambahkan gejalanya, maka kita akan tinggal tekan G012 lalu tambah, maka akan tampil di tabel. Lalu untuk menyimpan kita tinggal tekan tombol simpan. Selanjutnya ada konsultasi. Pada menu konsultasi kita tinggal mencentang data pada tabel sesuai dengan yang dialami oleh balita. Sebagai contoh, apakah balita di bawah standar usia atau pendek? Kita tinggal menekan, lalu pertumbuhan fisik melambat sejak bayi, lalu berat badan normal atau sedikit di bawah rata-rata. Lalu ada sering sakit ISPA, diare, infeksi berulang. Selanjutnya ada gejala perubahan motorik dan kognitif terlambat. Lalu kita tekan tombol diagnosa. Maka akan muncul gejala-gejala yang dipilih tadi, lalu akan muncul penyakit yang diderita. Selanjutnya kita tekan diagnosa. Pada diagnosa kita memilih tanggal pemeriksaan, misalkan tanggal 16. Lalu kita cari nama balitanya, misalkan Alvaro, lalu nama penyakit yang
sesuai dengan Alvaro tadi stunting misalkan, maka akan muncul data stunting, lalu kita tekan tombol simpan. Data otomatis akan tersimpan. Selanjutnya, hasil diagnosa. Nah, pada hasil diagnosa kita dapat memilih tanggal pemeriksaan, misalkan tanggal awalnya, tanggal 10 Juli, lalu tanggal akhirnya adalah 16 Agustus. Lalu kita tekan tombol cetak. Maka akan muncul tanggal 23 Juli dan 2025 hingga 16 Agustus 2025. Lalu jika kita ingin keluar, kita tinggal menekan tombol logout. Maka otomatis akan kembali ke halaman login. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.